Sehingga Gus Dur bisa mengatakan secara kultural NU itu Syiah tanpa imamah. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah. Mari kita hidupkan tragedi Karbala dengan pertemuan seperti ini. Syukur-syukur lebih dari ini, syukur-syukur lebih besar lagi. Di kalangan NU sendiri masih banyak yang belum paham. Gak apa-apa, maklum belum ngerti. Allah madihim, bainahum la ya'lamun. Berilah kepengertian kepada orang-orang yang belum paham dengan peringatan Asyura, peringatan Arba'in. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umat Islam, warga Nahdliyin, pesantren-pesantren yang belum mengerti tentang apa itu Yaum Asyura, apa itu Yaum Arba'in. Maafkan mereka ya Pak ya, karena mereka itu fa'innahum la ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala Nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga sehat, semangat dan sukses selalu. Kali ini teman-teman, kita akan menyoroti statement ataupun perkataan dari beberapa tokoh yang cukup terkenal, yaitu berkaitan dengan Syiah. Bahkan menyandingkan dengan suatu ormas yang cukup besar, yakni NU ataupun Nahdlatul Ulama. Kita saksikan dulu teman-teman videonya, dan sebenarnya videonya sudah cukup lama beredar, namun ini sangat menggelitik bagi kita untuk kita diskusikan kembali. Sehingga Gus Dur bisa mengatakan secara kultural NU itu Syiah Tanpa imamah. katanya gitu kan. Walaupun sekali lagi pengertian imamahnya apa kan, tapi misalnya orang Syiah menganggap bahwa yang harus dari pemimpin umat itu harus para ulama, karena ulama itu para pelanjut imam, dan itu juga pendirian Nahdlatul Ulama. Jadi sebetulnya kalau dirinci lebih dalam, ada banyak kesamaan antara paham Nahdlatul Ulama yang dominan di Indonesia dengan paham Syiah. Tahlilan itu, marhabaan, pembacaan solawat, ziarah, mengambil berkah, bertawasul. Itu dikongsi, tradisi yang dikongsi bersama. Iya, itu dikongsi bersama. Ya. Saya punya tesis, saya punya teori bahwa ini adalah usaha salafiyah, salafiyin, wahabiyin, bukan usaha Ahlussunnah wal Jamaah. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah. Salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan Syiah. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Haul, orang Syiah yang pertama membawa haul dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawasul, sholawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawasul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia, tapi saya Syiah, dia Ahlussunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Tetapi kemudian salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, lalu diadu antara Ahlussunnah dan Syiah. Nah, kita yang mencintai Ali, kita yang mencintai Rasulullah SAW, mari kita pertahankan ini, keyakinan yang benar ini. Mari kita pertahankan baqiyah min baqaya amal salihah. Sedikit saja amal soleh mari kita pertahankan, yaitu ihya'i Asyura, ihya'il Arba'in, ihya'i syuhada'i Karbala. Mari kita hidupkan tragedi Karbala dengan pertemuan seperti ini. Syukur-syukur lebih dari ini, syukur-syukur lebih besar lagi. Mari kita pertahankan sautul haq ini, suara kebenaran. Mari kita pertahankan. Gak apa-apalah sekarang orang sedikit, insya Allah. Yang penting yang penting harus ada, tidak dilupakan. Insya Allah lama-kelamaan akan dipahami oleh orang banyak. Di kalangan NU sendiri masih banyak yang belum paham. Gak apa-apa, maklum belum ngerti. Allah madihim, bainahum la ya'lamun. Berilah kepengertian kepada orang-orang yang belum paham dengan peringatan Asyura, peringatan Arba'in. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umat Islam, warga Nahdliyin, pesantren-pesantren yang belum mengerti tentang apa itu Yaum Asyura, apa itu Yaum Arba'in. Maafkan mereka ya Pak ya, karena mereka itu fa'innahum la ya'lamun, karena belum mengerti. Kata Imam Ali Zainal Abidin, alhamdulillah alladzi ja'ala a'da'ana humaqa. Alhamdulillah musuh-musuh saya itu goblok-goblok semua. Gitu kira-kira gitu. Orang dungu-dungu. Tokoh ini mengatakan bahwa Syiah itu mirip dengan NU, atau NU itu Syiah, dan begitu sebaliknya. Yang pada intinya bahwa Syiah ingin mendekat dan ingin bermesraan dengan ormas yang cukup besar, yakni Nahdlatul Ulama. Sehingga untuk mencari kambing hitam ataupun menyalahkan yang lain, yakni Salafi atau Wahabi, atau yang sekarang pada menyebutnya Salafi Wahabi atau Wahabi Salafi. Nah, kita akan menengok teman-teman sekalian tentang Syiah ini, yakni di buku yang pernah kita tampilkan dulu, yakni Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia. Yang buku ini disusun dan diterbitkan oleh tim penulis dari MUI Pusat. Nah, dan yang menarik lagi teman-teman sekalian, di dalam buku ini ternyata dikutip juga fatwa dan pernyataan ulama Indonesia tentang hakikat dan bahaya Syiah. Ini ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang kita kenal sekali. Semoga Allah meridhai, semoga Allah mencintai. Kemudian Prof. Dr. Hamka, kemudian Dr. Muhammad Nasir, kemudian Kiai Haji Hasan Basri. Nah, teman-teman sekalian, kita coba akan membaca ya teman-teman bersama, yakni
Fatwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama dan pahlawan nasional. Tentu saja kita semua sudah cukup akrab dengan nama tersebut ya. Baik teman-teman sekalian, kita baca pernyataan beliau, yakni di antara mereka juga ada golongan Rafidhah. Maksudnya di antara orang-orang Syiah itu, ya, aliran Syiah itu, ada juga golongan Rafidhah yang suka mencaci Sayyidina Abu Bakar dan Umar, membenci para sahabat Nabi dan berlebihan dalam mencintai Sayyidina Ali dan anggota keluarganya. Semoga Allah meridhai mereka semua. Berkata Sayyid Muhammad dalam syarah Qamus, sebagian mereka bahkan sampai pada tingkatan kafir dan zindik. Ini, sebagian orang-orang Syiah itu sampai tingkatan kafir dan zindik. Semoga Allah melindungi kita dan umat Islam dari aliran ini. Berkata Al-Qadi Iyad dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Hukuk Al-Mustafa dari Abdullah ibnu Mughaffal, Rasulullah SAW bersabda, takutlah kepada Allah mengenai sahabat-sahabatku. Ini sabda Nabi ya. Janganlah kamu menjadikan mereka sebagai sasaran caci maki sesudah aku tiada. Barang siapa mencintai mereka, maka semata-mata karena mencintaiku. Dan barang siapa membenci mereka, maka berarti semata-mata karena membenciku. Dan barang siapa menyakiti mereka, berarti dia telah menyakiti aku. Ini sabda Nabi. Dan barang siapa menyakiti aku, berarti dia telah menyakiti Allah. Dan barang siapa telah menyakiti Allah, dikhawatirkan Allah akan menghukumnya. Hadis riwayat Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi juz 7 halaman 696, hadis nomor 3762. Masih melanjutkan, beliau Syekh Hasyim Asy'ari ini, Rasulullah SAW bersabda juga, janganlah kamu mencela para sahabatku, maka siapa yang mencela mereka atasnya laknat dari Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Allah Ta'ala tidak akan menerima amal darinya pada hari kiamat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Hadis riwayat Abu Nuaim, At-Tabari dan Al-Hakim. Jadi teman-teman, di golongan Syiah itu memiliki keyakinan adalah mencaci maki, bahkan melaknat, mengkafirkan para sahabat Nabi, di antaranya Abu Bakar, Umar, dan yang lainnya. Nah, maka Hasyim Asy'ari pun sangat mengecam orang-orang Syiah ini. Masih melanjutkan, Hasyim Asy'ari mengatakan Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu mencaci para sahabatku, sebab di akhir zaman nanti akan datang suatu kaum yang mencela para sahabatku, maka jangan kamu menyolati atas mereka dan sholat bersama mereka. Jangan kamu menikahkan mereka dan jangan duduk-duduk bersama mereka. Jika sakit, jangan kamu jenguk mereka. Nabi SAW telah kabarkan bahwa mencela dan menyakiti mereka adalah juga menyakiti Nabi. Sedangkan menyakiti Nabi haram hukumnya. Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu sakiti aku dalam perkara sahabatku, dan siapa yang menyakiti mereka berarti menyakiti aku. Beliau SAW pun melanjutkan sabdanya, jangan kamu menyakiti aku dengan cara menyakiti Fatimah, sebab Fatimah adalah darah dagingku. Apa saja yang menyakitinya berarti telah menyakiti aku. Kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah halaman 9 sampai halaman 10. Kiai Hasyim menukil fatwa Al-Qadi Iyad dalam kitab Asy-Syifa yang menjelaskan golongan orang-orang yang dipastikan kekafirannya dari pemeluk Islam. Beliau menulis, telah berkata penulis kitab Al-Anwar, dan dipastikan kekafiran setiap orang yang mengatakan suatu ucapan yang mengantarkan kepada kesimpulan bahwa seluruh umat telah sesat dan para sahabat telah kafir. Risalah Ahlussunnah wal Jamaah halaman 14. Nah, teman-teman sekalian, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari masih melanjutkan. Nah, sekali lagi. Dan sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepada kamu agar bid'ah-bid'ah bisa diberantas dari semua orang di kota dan di desa. Rasulullah SAW pun bersabda, jika telah muncul fitnah-fitnah dan bid'ah-bid'ah serta para sahabatku dicaci maki, maka seorang alim harus menampilkan ilmunya. Siapa yang tidak melakukan hal itu, maka ia akan terkena laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Ditakhrij oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' fi Adab Arawi wa As-Sami, kitab Muqaddimah Kunun Asasi Jamiyah NU halaman 25 sampai 26. Menarik sekali teman-teman sekalian. Buku ini hendaklah bisa kita miliki dan menjadi referensi agar kita berhati-hati dengan Syiah. Apalagi Syiah sekarang berusaha untuk menggandeng ormas-ormas, diantaranya NU,
dan ingin mengadu domba ormas Islam dengan ormas Islam yang lainnya dengan pemahaman sehingga memunculkan fitnah-fitnah sehingga kaum muslimin akan ataupun selalu diadu domba. Maka kita harus berhati-hati. Semoga bermanfaat dan insya Allah jumpa lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe. Semoga video ini semakin bermanfaat dan kita selalu dalam taufik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.